Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Sahabat Dekat TV yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada para pembacanya. Ketika orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an, ketika orang-orang yang cinta dengan Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan kemuliaannya, baik itu di atas dunia, apalagi nanti di akhirat kelak. Ada sebuah kisah seorang ulama, seorang imam, seorang qori yang bernama Syekh Mishhari Rashid, yang terkenal di Jazirah Arab. Ada satu ketika teman dari Syekh Mishhari Rashid ini datang kepada beliau. Kemudian temannya ini berkata, "Wahai saudaraku, engkau ini bagaimana? Aku yang tidak dititipkan suara sebagus engkau saja. Aku yang tidak memiliki suara yang merdu seperti suara engkau saja. Aku takut nanti bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkan suaraku di hadapan Allah. Sementara engkau diberikan suara yang merdu. Engkau dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suara yang bagus. Tetapi mengapa tidak engkau gunakan suara yang bagus itu untuk melantunkan ayat-ayat Allah? Tidakkah engkau takut bagaimana nanti engkau akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Maka mendengar perkataan sahabatnya, langsung Syekh Mishhari Rashid ini menangis. Kemudian berniat di dalam dirinya, sejak saat itu ia menggunakan suaranya untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah kemuliaan Al-Quran. Dulu Syekh Mishhari Rashid yang hanya terkenal di Jazirah Arab saja, hari ini seluruh dunia, bahkan kita pun bisa menikmati betapa merdunya bacaan Al-Quran Syekh Mishhari Rashid itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sahabat Dekat TV yang dirahmati Allah, maka renungkanlah kembali, kapan terakhir kita membaca firman Allah? Tidakkah kita mengetahui bahwa satu huruf saja Al-Quran itu kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran satu hari satu juz, satu hari 10 halaman, betapa banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita fikirkan, ketika Al-Quran itu diturunkan Allah pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi sayyidus syuhur atau penghulu sekalian bulan. Ketika Allah turunkan Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril, maka malaikat Jibril pun menjadi penghulu sekalian malaikat. Dan ketika Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu sekalian Nabi dan Rasul. Begitupun kita, ketika kita cinta dengan Al-Quran, ketika kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah Allah akan meninggikan kedudukan dan derajat kita. Sahabat Dekat TV yang dirahmati Allah, saat ini kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan hiruk pikuk. Betapa banyak suara-suara yang memanggil di telinga kita, tetapi tak semua dari suara itu bisa menenangkan dan menggetarkan hati kita. Ada satu suara yang tak pernah berubah sejak 14 abad yang silam. Suara itu adalah suara Al-Quran, yang mana ketika kita membaca Al-Quran dengan hati yang penuh harapan kepada Allah, dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Al-Quran tidak hanya bacaan, tetapi Al-Quran itu adalah sebagai obat dan sebagai petunjuk yang akan menuntun langkah kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman
wa nunazzilu minal Qur'ani wa huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Sesungguhnya dari penurunan Al-Quran itu terdapat penawar dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Sahabat DKTV yang dirahmati Allah, ketika hari ini kita merasakan kegelisahan, ketika hari ini kita merasakan kegaduhan, ketika hidup terasa hampa, tidak bermakna, itu bukan berarti karena kita kekurangan rezeki, tetapi sesungguhnya itu adalah karena kita sudah jauh dari Al-Quran, karena kita sudah lupa membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, dekatkan diri kita kepada Al-Quran, dekatkan diri kita kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana setiap ayatnya adalah penenang dan setiap hurufnya adalah sebagai obat bagi hati kita. Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Quran adalah sebagai obat, dan obat tidak akan dirasakan bagi orang yang tidak meminumnya. Begitupun Al-Quran, ketika kita tidak memahami dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, kita tidak akan merasakan apa manfaat dari Al-Quran itu. Kemudian Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um juga mengatakan bahwa tidaklah aku menemukan sesuatu yang lebih menenangkan hati selain dari mendengarkan bacaan Al-Quran. Sekaranglah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak beribadah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, agar nanti insya Allah kita benar-benar termasuk kepada golongan hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.